Halo adik-adik yang baik, anak sekolah minggu yang selalu bersemangat. Apa kabar? Oke, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Adik-adik bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Kak Indra senang sekali nih bisa berjumpa adik-adik lagi dalam sekolah minggu hari ini. Meskipun berjumpanya masih lewat YouTube, tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun cara berjumpanya, yang penting kita tetap senang dan bersuka cita. Yuk kita awal sekolah minggu ini dengan menyanyikan lagu Senang Jumpa Kau di Sini. Kita nyanyikan sekali lagi ya, tapi dalam bahasa Inggris. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord loves you, so do I. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami ucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini, pagi ini kami dapat mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya Kau berkati sekolah minggu hari ini, kiranya dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu saja Bapak. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tentu kita senang sekali ya kalau kita punya banyak sekali teman. Kita jadi tidak kesepian, bisa bermain dan bercanda bersama teman-teman kita. Memang betul adik-adik, hidup rukun dengan teman-teman kita tentu sangat menyenangkan. Seperti lagu Rukun Cinta. Oke, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nah adik-adik, hidup rukun dengan teman-teman kita, itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita bersama dengan teman-teman kita, memang sangat menyenangkan ya. Tapi sayang, tentu kita juga pernah bertengkar dengan teman-teman kita. Kita ngambek-ngambekan misalkan dengan teman kita. Kemudian diem-dieman, kita sakit hati dan kecewa dengan sikap teman kita. Kalau sudah begitu, wah jadi nggak asik ya mainnya. Bagaimana ya sebaiknya sikap kita jika ada teman-teman yang
nakal dan menyakiti hati kita. Kita bisa belajar dari firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh Mbak Rosita. Mari sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu dulu ya, yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Silakan Mbak Rosita. Wah, terima kasih Kak Indra yang sudah membantu kita pujian hari ini. Halo adik-adik, apa kabarnya nih? Jumpa lagi ya dengan Mbak Rosita. Kalian pasti sekarang sudah semangat ya. Kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, kakak akan menceritakan cerita Alkitab. Ceritanya masih berlanjut dari minggu kemarin. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak cerita minggu lalu? Nah, untuk mencoba mengingatkan, kakak minta tolong Mikael ya untuk membantu kita mengingatkan cerita Alkitab minggu lalu. Silahkan Mikael. Teman-teman, Mikael mau mengingatkan cerita minggu yang lalu. Minggu yang lalu, Yunus diceritakan berada dalam perut ikan yang besar sekali. Dia kemudian berdoa dan mohon ampun kepada Tuhan karena sudah melawan perintah Tuhan. Terus dia pun dah pipes dari perut ikan yang besar tadi. Dan nah, yuk sekarang kita mendengarkan cerita selanjutnya. Terima kasih Mikael yang sudah menceritakan kembali cerita minggu lalu. Nah, adik-adik pasti penasaran kan setelah keluar dari perut ikan, apa yang dilakukan Yunus? Nah, cerita kali ini diambil dari kitab Yunus pasal 3 yang menceritakan perjalanan Yunus setelah keluar dari perut ikan dan menuju kota Niniwe. Nah, kakak sudah siapkan nih videonya untuk kita saksikan bersama. Yuk kita tonton! Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal, serta berpaling dari murkanya, sehingga kita tidak binasa. turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, duduklah ia di abu.
Lalu, atas perintah raja dan pembesarnya, Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. lalu mereka mengumumkan puasa. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Nah, adik-adik, setelah kita nonton videonya, kita tahu ya apa yang dilakukan Yunus. Nah, pada akhirnya Yunus melaksanakan perintah Allah untuk memperingatkan warga kota Niniwe yang telah banyak berbuat dosa. Nah, peringatan apa yang dikatakan Yunus ketika di tengah kota Niniwe? Adik-adik, ada yang ingat nggak? Iya, betul. Jika dalam waktu 40 hari warga Niniwe tidak bertobat, maka Allah akan menunggangbalikan kota Niniwe. Ditunggangbalikan itu artinya dihancurkan ya adik-adik. Nah, setelah mendengar peringatan dari Yunus, warga kota Niniwe akhirnya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yunus. Dan kabar tersebut telah sampai ke telinga sang raja. Sang raja pun juga percaya dan berharapan pada Allah agar kota Niniwe tidak dihancurkan dan akan segera bertobat. Sang raja meninggalkan singgasananya dan memakai kain kabung dan memerintahkan agar warga Niniwe dan juga hewan ternak untuk berpuasa dan juga memakai kain kabung. Nah, melihat kesungguhan warga Niniwe yang bertobat dan menyesal, akhirnya Allah pun mengampuni dan hore! Kota Niniwe tidak jadi dihancurkan. Nah, adik-adik, Allah sungguh mengasihi warga kota Niniwe. Karena begitu besarnya kasih Allah terhadap warga kota Niniwe, Allah akhirnya mengampuni mereka. Walaupun mereka telah banyak sekali melakukan dosa. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman yang telah menyakiti hati kita? Apakah kita akan mengampuni mereka seperti Allah yang mengampuni warga kota Niniwe? Ya adik-adik, kita harus bisa mengampuni teman-teman yang menyakiti hati kita, agar hati kita tidak dipenuhi dengan rasa benci, agar sakit hati tersebut cepat hilang. Kita harus memaafkan dan mengampuni teman-teman kita yang telah menyakiti hati kita. Kita harus membuang rasa sakit itu jauh-jauh ya adik-adik, agar kayak Kak Indra bilang, kita bisa rukun lagi main dengan teman-teman. Jadi adik-adik udah siap ya untuk membuka hati, untuk mengampuni teman-teman kita yang telah menyakiti hati kita. Kita bisa main-main lagi dengan mereka tanpa ada rasa benci, tanpa ada rasa sakit hati lagi ya adik-adik. Adik-adik pasti bisa ya, semangat! Wah, adik-adik, tidak terasa ya sekolah minggu ini akan berakhir. Tapi adik-adik jangan sedih ya, karena minggu depan kita akan kembali lagi dan kita akan ketemu lagi. Oh ya adik-adik, sebelum kita tutup sekolah minggu hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih Engkau boleh membawa kami berkumpul bersama untuk memuliakan dan memuji nama-Mu di dalam sekolah minggu ini. Walaupun kita masih dalam
suasana virtual dan kita belum boleh bertemu satu sama lain. Tuhan, terima kasih karena Engkau memulihkan kami hari ini untuk mendengarkan firman-Mu dan belajar untuk mengampuni. Tuhan, berikan kami hati yang penuh kasih yang selalu mengampuni teman-teman kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang mengasihi kami. Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang selalu takut akan Tuhan dan selalu berlindung padamu Tuhan. Ya Tuhan, berkati selalu gereja ini, selalu berkati sekolah minggu ini agar kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam pertolongan-Mu. Ya Tuhan, setelah ini kami akan melanjutkan aktivitas kita masing-masing. Tolong berkati kami Tuhan, lindungi kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya, bye-bye.